Halo semua Anda, welcome to AOC Online Service. Welcome untuk siapa saja Anda. Mungkin Anda yang sudah biasa mengikuti kegiatan kita ataupun yang baru, yang Kristen ataupun yang bukan Kristen, yang sempurna ataupun yang tidak sempurna. Ini akan menjadi hari yang luar biasa bagi kita. Karena dengan sedikit merendahkan hati kita, kita akan belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Hari ini kita akan menyanyi bersama-sama beberapa lagu, berdoa, dan juga kita mendapat kesempatan mendengar pengumuman dan juga kesempatan untuk memberi dan juga mendengar pesan yang akan sangat menginspirasi dan membangun hidup kita semua. Selama AOC Online Service, jangan sungkan untuk bertepuk tangan, melompat, mengatakan amin, haleluya, dan tetaplah antusias dan semangat. Jangan lupa menyapa satu sama lain di kolom komen di YouTube, dan Anda bisa mengetik di situ Happy Sunday atau apapun, dan jangan lupa subscribe dan like. So enjoy AOC Online Service. God bless you all. Halo semuanya, selamat datang di AOC Online Service. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan hari ini. Come on! Mari pujikan bersama. Rencanamu besar bagiku, karuniamu megah bagiku. Kau kerjakan perkara indah, kau jadikan semuanya indah. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang mustahil bagi Yesusku. Aku anakmu dan aku milikmu, berkati sesuai rencanamu. Amin. Kami percaya tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Rencanamu besar bagiku, kami percaya. Karuniamu megah bagiku. Yes. Kau kerjakan perkara indah, kau jadikan semua indah, kau jadikan semuanya indah. Come on. Tiada yang mustahil bagimu. Katakan, tiada yang mustahil bagi Yesusku. Amin. Aku anakmu dan aku milikmu, berkati sesuai rencanamu. Mari kita bertepuk tangan di atas kepala kita. Come on, say. Katakan bersama. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang mustahil bagi Yesusku. Yeay. Aku anakmu dan aku milikmu, berkati sesuai rencanamu. Yes. Thank you Jesus. Beri sorak-sorai tepuk tangan dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita menadahkan tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kami terima berkat-Mu Tuhan hari ini. Yes Jesus. Kami percaya berkat-Mu turun atas kami Tuhan.
atas keluarga kami. Amin. Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you. Be gracious to you. Lord turn his face toward you and give you peace. Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you. Be gracious to you. Lord turn his face toward you and give you peace. Amen. Come on, sing it. Amen. 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 We believe in you, Jesus. Amen. 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 The Lord bless you. Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. Lord turn his face toward you and give you peace. Mari semua yang percaya kita mau katakan amin. Amen. 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 Breathe on my heart. Amen. Thank you, Jesus. Kami terima berkat-Mu hari ini Tuhan. Kami terima janji-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus. May His favor Be upon you, your house, generation, and your family, and your children, and their children, and their children. May his favor be upon you, and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you in the morning, in the evening, in the coming, in the going, and your weeping and rejoicing. He is for you, He is His presence, and His presence Go before you and behind
Yesus kita. Thank you for your blessing, Jesus. We trust in you. We believe in you, Jesus. Amen, amen, amen. Sebab Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Hanya Engkau yang layak menerima segala kemuliaan, Tuhan. Amen. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Yes. Thank you, Jesus. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, puji. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, puji-Mu. Engkau ditinggikan di atas segalanya, Tuhan. Amin. Say, glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory. Hallelujah, puji-Mu. Glory, glory. Kami meninggikan Kau, Yesus. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, puji-Mu. Terima kasih, Tuhan. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berdaulat. Sebab Engkau Raja kami. Amin. Kita pujikan bersama. Berkuasa, berdaulat, Engkau Raja. Berkuasa, berdaulat, Engkau Raja. Berkuasa, saudara sekalian dimanapun saudara berada di momen ini, dari ruang apapun saudara tuning in di momen ini, izinkan di momen ini hati kita, roh kita, kehidupan kita diingatkan
Dia berkuasa, Dia berdaulat, Dia tetap raja atas hidup saudara. Yes, Jesus. Di situasi dan keadaan yang tidak bisa kita kendalikan, Dia tetap berkuasa, Amin. Dia tetap berdaulat, Amin. Dia raja atas hidup saudara. Dan karena Dia berkuasa dan Dia berdaulat dan karena Dia raja, hadiratnya, keberadaannya ada bersama dengan saudara dan saya. Kami percaya Tuhan. Amin. Di musim kehidupan pagi hari, saat sesuatu sedang bersemi, when some things are blooming, or in the evening, saat saudara merasa hidup saudara kayak lagi turun dengan cepatnya, saat saudara masuk, saat saudara keluar, when you're entering a season or coming out of a season, Dia jalan bersama saudara. Amin. Yes, Jesus. Thank you, Jesus. Di musim saudara menangis, in your weeping, Ya. Dia ada bersama saudara. Amin. Dia tetap berkuasa, Dia tetap berdaulat, Dia tetap raja. Yes. In your rejoicing, Yes. di masa sukacita hidup kita, itu terjadi karena Dia berkuasa, karena Dia berdaulat, karena Dia raja. So hari ini, Alpha Omega Church dan siapapun saudara yang tuning in di momen ini, boleh kita beritahu diri kita sekali lagi, posisikan pikiran, fokus kehidupan kita kepada pribadi yang sesungguhnya berkuasa, berdaulat, raja atas hidup saudara. Kadang kita menyanyikan lagu ini karena kita sudah menghidupinya, karena kita sudah mengalaminya, and that's great, and that's amazing. Amin. Ada momen-momen buat beberapa dari saudara yang Anda menyanyikan ini, Anda harus kasih tahu diri saudara, Anda harus fight dengan diri saudara. Mungkin berat untuk mengucapkannya, tapi di momen ini, this is your moment antara kita dengan Tuhan. Izinkan Dia pegang hatimu sekali lagi. Izinkan Dia pegang hidupmu sekali lagi in this moment. Tadangan tangan kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Sing it together. Berkuasa, berdaulat, Engkau Raja. Berkuasa, berdaulat, Engkau Raja. Yes, Jesus. Berkuasa, berdaulat, Engkau Raja. Yes, Jesus, Jesus, Jesus. Berkuasa, berdaulat, Engkau Raja. Di atas segala aspek kehidupan kami Tuhan. Berkuasa, berdaulat, Engkau Raja. Berkuasa, berdaulat, Engkau Raja. Just one more time. Berkuasa, berdaulat, Engkau Raja. Praise you, Jesus. I praise you, Jesus. Kami fokus pada keberadaan-Mu Tuhan. Pribadi yang berkuasa, yang berdaulat,
Raja atas hidup kami. Bersama-sama. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, puji. Angkat kedua tangan kita bersama-sama, nyanyikan. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, puji. Kau dengan segenap hati kita bersama-sama. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, pujiku. Come on, sekali lagi sorak-sorai yang paling luar biasa bagi Raja kita, Jesus Christ, King above all kings, name above all names, power above every power there is. Oh, we praise you, God. Hallelujah. Tuhan Yesus, di momen ini sekali lagi kami arahkan pikiran kami, hati kami kepada pribadi yang berkuasa, yang berdaulat, Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama, kuasa di atas segala kuasa yang ada. Pribadi Yesus bagi hidup kami. Tuhan, kami mengamini, kami menerima, kami percaya Your presence ada bersama kami in the morning, in the evening, saat kami masuk, saat kami keluar, di musim apapun hidup kami, di musim kami meratap, di musim kemenangan hidup kami. Engkau selalu ada bersama kami, tetap berkuasa, selalu berdaulat, selama-lamanya Raja bagi hidup kami. We thank you, God, we praise you, namamu dipermuliakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya sama-sama katakan amin. Halo semuanya, welcome again to Alpha Omega Church Online Service. Di kota manapun Anda berada, dari ruangan manapun Anda tuning in, thank you udah mengambil waktu untuk bisa tuning in di Alpha Omega Church Online Service. Buat Anda yang Kristen maupun yang bukan Kristen, senang sekali kita bisa terkonek melalui media yang seperti ini. Kalau ini yang pertama kalinya Anda menyaksikan ibadah Alpha Omega Church, kami harap Anda tidak merasa canggung dengan cara kami bernyanyi, mengangkat tangan, bertepuk tangan, atau mungkin mendengarkan bahasa-bahasa asing. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Alpha Omega Church adalah gereja untuk orang yang tidak sempurna, sehingga kalau saudara merasa tidak sempurna, disinilah tempatnya. Atau mungkin punya keluarga, teman, saudara yang merasa dirinya nggak sempurna, Anda juga bisa share link ibadah kami kepada mereka supaya mereka juga bisa terkonek bersama-sama dan kehidupan kita yang tidak sempurna ini bisa dibangun terus untuk menjadi lebih baik lagi bersama-sama.
Kami juga mau mengingatkan lagi bahwa saat Anda mengikuti online service ini, stay open dan tetaplah untuk bisa responsif dimanapun kita berada, karena kita yakin bahwa saat kita merespon itu membuat kita mendapat manfaat yang maksimal dari online service ini. Sehingga saat Anda diajak untuk bernyanyi, mengangkat tangan, atau sesuatu yang baik, please responi dengan kata-kata yes, amin, atau wow, atau bisa juga bertepuk tangan dimanapun kalian berada. Supaya ini bukan hanya menjadi sebuah tanda kutip tontonan belaka, tetapi kita secara pribadi boleh mendapatkan manfaat yang paling maksimal dari tayangan kita hari ini. Ada beberapa informasi yang ingin kami sampaikan, yaitu kalau Anda menyaksikan tayangan ini dan berpikir how can I connect, bahwa kami juga tidak ingin ini hanya tayangan saja, kami juga ingin supaya dapat terhubung dengan Anda. Ada sebuah call center di bawah ini. Apapun yang Anda butuhkan, informasi seputar gereja, informasi ibadah, ataupun lainnya tentang event, komunitas, ataupun mungkin request untuk didoakan, please don't hesitate to contact us through here. Untuk Anda juga yang ada di dalam Komsel, please stay connected dan tetap semangat dan komitmen dalam setiap pertemuan Komsel Anda secara online di hari-hari ini. Dan kalau Anda belum menjadi bagian dari sebuah Komsel, Anda bisa kontak kami melalui nomor di bawah ini. Kami akan sangat senang sekali untuk membantu Anda menemukan grup atau komunitas sehat yang mana yang cocok untuk Anda. Nah, karena kita sedang berada di YouTube Alpha Omega Church, kenapa nggak Anda kasih like, subscribe, dan berikan komen positif on this video. Dan mungkin juga untuk video-video ibadah kami sebelum ini yang Anda mau bagikan ke rekan-rekan Anda, please jangan ragu untuk share dan berbagi kepada mereka sehingga manfaat-manfaat yang luar biasa dapat tersalurkan kepada mereka melalui kita. So, enjoy the rest of service dan pastikan sekali lagi kita merasakan manfaat yang paling maksimal dari tayangan ini. Nah, buat Anda yang sudah menikah atau yang mau menikah, Anda bisa ikut webinar Marriage Talk bersama Pastor Josie Carroll di tanggal 26 Mei jam 7:30 malam. Pastikan Anda mendaftarkan diri di nomor yang tertera. Di minggu ini gereja kita sedang menjalankan 14 Days of Strength. Selama 14 Days of Strength, gereja mengajak kita semua mengucapkan ayat yang ditentukan hari itu dan mengucapkannya sebanyak 4-6 kali dalam sehari. Gereja mengajak kita semua, baik yang ada di kelompok sel maupun ada di Departemen Pelayanan serta semua jemaat dan kawan AOC komit melakukan ini bersama selama 14 hari. Gereja berdoa agar melewati 14 Days of Strength yang diakhiri tanggal 31 Mei, perayaan Hari Pencurahan Roh Kudus, kita semua makin dikuatkan secara iman dan hubungan kita dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Mari saling mengingatkan untuk tetap komit mengucapkan ayat selama 14 Days of Strength dan ajak orang lain melakukannya juga. If you are blessed and you are encouraged, you wanna see something, boleh say something di chat room di komen bawah ini. Saat ini merupakan kesempatan yang sangat mulia bagi kita semua karena kita mendapat kesempatan untuk menyampaikan persembahan kita, pemberian kita. Nah, ada beberapa dasar pengertian yang mungkin akan menolong kita sekalian untuk menyampaikan persembahan ini. Saya ingin bersama dengan saudara membaca dari Ibrani pasal yang ke-13 ayat 14 sampai yang ke-16. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua tentu tahu kita berada di masa pandemi yang cukup berkepanjangan. Ada orang yang mungkin sedang lihat-lihat, aku ini sebaiknya tinggal di mana? Kalau di Indonesia itu enaknya pergi ke desa mana, atau gunung mana, atau kota mana. Ya, sepertinya kita merasa tidak nyaman lagi. Ada yang berpikir mungkin Australia lebih baik. Ada yang berpikir Amerika mungkin yang menjadi idola. Ternyata di sana kematian lebih banyak dari yang lain. Atau kita mau pindah ke mana lagi? Ada tempat yang lebih aman buat kita.
Ayat ini mengingatkan kita semua, di sini kita tidak punya tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Ada satu tempat yang pasti, yaitu Yerusalem baru. Saudara-saudara, dan ini yang disediakan Tuhan bagi kita. Dan perhatikan ayat yang ke-15, dia berkata, sebab itu marilah kita. Kata-kata sebab itu marilah kita. Ini perlu kita mengerti, ya. Kalau kita mencari tempat yang aman, kita kepingin hidup aman, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Yaitu apa? Ucapan bibir yang memuliakan namanya. Adakah kita menjadi orang-orang yang selalu menaikkan ucapan syukur? Kita berkata terima kasih Tuhan, puji Tuhan buat hari ini. Oh Tuhan baik. Apa saja yang kita alami dalam hidup ini, kita ingin mengucapkan yang baik tentang Tuhan dalam hidup kita. Dan ingat saudara-saudara, ayat yang ke-16 mengatakan, janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban yang demikianlah yang berkenan kepada Tuhan. Kalau kita memuji seseorang, kita mengatakan siapa sajalah, si A, si B, si C, ya mungkin Ganda atau Max atau Diki atau siapa saja. Oh dia itu baik, dia itu luar biasa, orangnya begini, orangnya begitu. Kalau kita mengucapkan kata-kata yang baik untuk seseorang, terutama untuk Tuhan, bagi kita tidak sulit untuk melakukan sesuatu kebaikan buat mereka juga. Nah, saudara-saudara, apa yang dapat kita lakukan? Ayat 16 mengatakan, jangan lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Dasarnya apa? Ucapkanlah kata-kata syukur. Mulailah dengan mengucapkan kata-kata pujian kepada Tuhan. Nah, baru kita mengerti membuat korban-korban yang berkenan kepada Tuhan. Bagi saudara-saudara yang telah mengikuti kelas Victorious Life, Glorious Life, kalian tentu mengerti diajarkan tentang manajemen keuangan sebagai orang-orang percaya. Ya, kita tidak perlu mengatakan tentang persepuluhan dan lain sebagainya, tetapi marilah kita mau belajar dengan ucapan bibir kita. Ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ini membuat kita tidak sulit untuk berbuat baik dan memberi bantuan. Melalui visi dan misi Alpha Omega Church, setiap persembahan saudara-saudara akan sangat berguna untuk menjembatani lain orang datang mendekat kepada Tuhan. Dan saya yakin setiap persembahan kita berkenan kepada Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Sebentar Anda mendapat kesempatan itu, ada nomor-nomor rekening untuk transfer, juga untuk QR yang dapat kalian ikuti. Ya, melalui online ini kita dapat masih tetap menyampaikan persembahan kita. Bagi Anda-Anda yang biasa berkumpul dan menyampaikan persembahan, Anda tetap mendapat kesempatan itu dengan bisa melakukan transfer ke nomor-nomor rekening yang tercantum di layar ini. Tuhan memberkati kita sekalian, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Tuhan memberkati setiap kami pada hari ini. Ya Tuhan, keadaan kami memang tidak seperti biasanya. Tetapi kami bersyukur karena Tuhan baik. Dan kami percaya Tuhan menyediakan kota yang abadi, yang kekal bagi kami. Untuk itulah kami mau menyampaikan ucapan syukur bibir kami. Kami memuliakan Tuhan karena Tuhan cinta kami, Tuhan baik dalam banyak hal. Haleluya. Dan kami ingin menyampaikan persembahan kami, terimalah ya Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan dan berguna bagi visi dan misi Gereja Alpha Omega Church. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyampaikan persembahan kami. Amin. Bagi Anda yang tidak bergereja di Alpha Omega Church, Anda dapat menghubungi
pendeta atau gembala sidang atau gereja Anda dan mintalah nomor rekening mereka dan Anda dapat menyampaikan persembahan kepada gereja lokal Anda masing-masing. Bagi Anda yang ingin mendukung pelayanan visi misi Alpha Omega Church, Anda tetap juga dapat menyampaikan persembahan Anda melalui nomor rekening yang tertera di layar ini. Halo Bapak Ibu Saudara sekalian, senang banget kita bisa kembali lagi di kesempatan yang seperti ini melalui AOC Online Service. Dan kita kembali lagi di seri kita di bulan ini yang kita namakan The Good Diet. Nah, di hari ini kita masuk ke bagian yang keempat. Saya akan review sedikit. Di minggu yang pertama kita membahas tentang jangan komit. Jangan komit kepada hal yang tidak membangun, jangan komit menjadi lamban, jangan komit kepada kemunduran. Di minggu yang kedua kita belajar bahwa diet perlu real steps. Salah satunya kita memperhatikan apa yang kita lihat, knowing whose we are more than who we are dan lain sebagainya. Di minggu yang ketiga, minggu lalu kita membahas berantem yuk, ya kan, dengan kelalaian, dengan ide buntu dan dengan the new normal. Nah, diet terkenal dengan konsep berpikir orang tentang gini, yang gemuk dikurusin. Ya kan, intinya kan seperti itu. Nah, diet itu sebenarnya Bapak Ibu Saudara sekalian bukan hanya plan yang gemuk mau kurus. Tapi walaupun terkenalnya karena itu ya, diet itu sebenarnya adalah pengaturan pola hidup. Orang yang terlalu kurus juga butuh diet nih. Artinya pengaturan pola hidupnya, pola makannya, pola tidur yang baik supaya berat badannya ideal. Yang terlalu kurus butuh dinaikkan berat badannya ke berat badan yang ideal supaya dia juga tidak terlalu kurus. Yang berat badannya berlebih perlu diturunkan supaya berat badannya ideal dengan apa? Diet, yaitu pengaturan pola hidup, baik pola makan, pola tidur dan pola kehidupan kita yang baik. Nah, diet itu berarti kalau dia mengatur pola hidup berarti itu bicara tentang merubah kebiasaan. Nah, yang mana Bapak Ibu Saudara sekalian ini tidak mudah untuk orang, saya tahu itu gak mudah untuk saya, mungkin gak mudah untuk beberapa dari kita. Nah, seperti yang dibahas minggu-minggu lalu, ada hal-hal yang kita lakukan yang awalnya gini, cuman gini aja, cuman dikit, cuman sebentar, cuman. Tapi kemudian suatu hari waktu kita sadar, when we wake up, ternyata kita udah menyimpang jauh banget. Dan karena itu diet dibutuhkan, kita perlu merubah kebiasaan. Nah, salah satu kebiasaan di dalam diet adalah pepatah ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Diet starts tomorrow. Ada amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Alright. So diet dimulai besok. Ya kan, yang pernah boleh tuliskan di kolom komen, aduh aku banget. Ya kan, aduh aku banget. Silakan tuliskan di kolom komen. Kalau ada teman saudara yang udah komenin, mungkin bisa di reply lagi di komen mereka, ya kan. Aduh aku banget. Dan kita selalu bilang diet dimulai besok. Diet starts tomorrow. Nah, kalau diet dimulai besok, artinya hari ini kita akan makan semua yang kita mau, semua yang kita pengen, semua yang kita doyan. Kita lakukan semua kebiasaan-kebiasaan yang mungkin kurang baik, kurang sehat di hari ini sebelum kita kesananya nih kayak menderita besok. Nah, but then di hari besok kita akan bilang lagi, diet starts tomorrow. Sehingga hari ini kita akan makan semua yang kita mau, semua yang kita doyan. Kita lakukan semua kebiasaan yang kurang baik, kurang sehat di hari ini sebelum kita istilahnya menderita besok. Tapi besoknya kita akan bilang lagi diet starts tomorrow. Berarti hari ini kita akan makan semua yang kita mau, semua yang kita suka. Kita lakukan semua kebiasaan yang kadang bisa kurang sehat, kurang baik. Sebelum kita kasarannya menderita besok. Ya kan, do you see a pattern? Ya kan, sekali lagi yang pernah bisa ditulis, aduh aku banget, tulis aduh aku banget. Nah, hari ini saya pengen mengajak kita untuk melihat sebuah cerita di Keluaran 8. Sambil Anda mungkin ambil gadget saudara atau Alkitab fisik Anda mau cari dulu di Keluaran 8. Saya akan ceritakan konteks dari cerita yang akan kita lihat. Jadi pada waktu itu sebuah bangsa yang memang dipilih sama Tuhan, namanya bangsa Israel, mereka berada dalam perbudakan selama 430 tahun. Ya, agak sedikit lebih lama daripada Indonesia dijajah. Nah, setelah 430 tahun itu mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan bebaskan kami.
me God, deliver us, and all that. Akhirnya Tuhan mendengar, ya kan, Tuhan mau bebaskan mereka, tapi perjalanannya asik juga gitu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hatinya si Raja Mesir yang disebut dengan Raja Firaun itu dikeraskan. Nah, jadi Tuhan mengirimkan hukuman-hukuman yang disebut dengan tulah. Yang tulah itu basically sesuatu yang menyerupai epidemic. Ya kan, kalau pandemik itu kan seluruh dunia, epidemic tuh kayak agak lebih kecilnya lah gitu dari pandemik. Nah, Tuhan kirimkan tulah-tulah atau epidemic untuk melunakkan hatinya Firaun supaya dia mau membebaskan bangsa Israel. Sekalian juga Tuhan kepengen show off kuasanya dia dan kekreativitasan Tuhan seperti apa. He can basically do that karena dia adalah Tuhan. So, Tuhan kirim 10 tulah dan semuanya itu aneh-aneh. Ada dikirim nyamuk lah, air jadi darah, lalat, belalang, penyakit sampar bara. Kayak mengerikan banget. Nah, tulah-tulah yang Tuhan kirimkan ini benar-benar parah di mana-mana di seluruh negeri. Dan bukan hanya yang sebagian atau satu kota, tapi benar-benar di semua tempat. So, it's really an epidemic. Nah, yang kita lihat hari ini adalah tulah yang kedua, yaitu tulah katak. Bapak Ibu Saudara sekalian, nanti kita akan lihat bareng-bareng. Nah, tulah katak ini juga gitu, dia ada di semua tempat, di seluruh negeri. Bayangkan kalau misalnya seluruh Indonesia itu kayak ditutup dengan katak. Betapa jijiknya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya kan, membayangkan kota saudara dimanapun Anda, ya kan, mau di Surabaya, di Jakarta, di Palangka, di Makassar, di Medan, dimanapun Anda melihat saat ini, kota saudara tertutup katak itu udah ngeri dan jijiknya sih Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai ada di kamar mandi, ada di lemari, ada di dapur, ada di ruang makan, di mana-mana. Nah, hari ini kita akan mengikuti pembacaan ini dari Alkitab versi bahasa Indonesia masa kini. Kalau Anda punya versi Alkitab yang lain nggak masalah, bukan berarti siapa lebih benar atau apa enggak, hanya karena versi bahasa Indonesia masa kini ini kayak lebih dekat aja dengan kehidupan kita sehari-hari. Oke, kita akan lihat bersama-sama Keluaran 8 ayat 1 sampai yang kedua. Versi BIMK, saya akan bacakan di tempat di mana Anda ada. Anda bisa mungkin juga kayak menggumamkan bersama-sama supaya kayak seolah kita baca bareng-bareng. Alright, so kita ucapkan bareng. 1, 2, 3. Lalu Tuhan berkata kepada Musa, pergilah menghadap raja dan sampaikan kepadanya pesanku ini. Izinkan umatku pergi untuk beribadat kepadaku, kata Tuhan. Jika engkau menolak, maksudnya menolak untuk melepaskan bangsa Israel, negeri ini akan kupenuhi dengan katak sebagai hukuman. Tuhan memang selalu out of the box, ya kan? In fact, there is no box for God, ya kan? Nah, bukan lagi pakai guntur, pakai api, tapi kali ini dia pakai katak. Nah, ini bukan dongeng yang kalau terus kataknya dicium dia bisa jadi pangeran ganteng, bukan sama sekali, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini benar-benar katak yang udah badannya tuh, nih bahasa Koreanya jemek, Bapak Ibu Saudara sekalian, licin-licin. Aduh, jijik banget, perutnya bisa gede, suka ngelompat dan manjat. Manjat ini di seluruh negeri. Nah, lanjutannya nih lebih detail lagi. Ayat 3 bilang ini, Sungai Nil akan penuh dengan katak sehingga binatang-binatang itu keluar dari air dan masuk ke dalam istanamu, ke dalam kamar tidur dan tempat tidurmu, membuat kehidupan intimasi Anda semakin interesting, ya kan? Ke dalam rumah-rumah para pejabat dan rakyat, bahkan ke tempat pembakaran roti, maksudnya ke oven saudara, ke toaster Anda dan panci-panci, katanya saudara. Kata-kata itu akan melompat dan memanjati engkau semua pejabat dan rakyat. Ih, ini betapa jijiknya Bapak Ibu Saudara sekalian. Di selokan, di parit, di sungai, di rumah, di istana raja, di tempat tidur, di mana aja, di batap, di shower, di dalam buku saudara tiba-tiba ada. Kayak bisa gak Anda bayangin kata itu manjat-manjatin badan saudara. Jijiknya minta ampun. Kan kita lanjutin nih, ayat 5. Tuhan berkata kepada Musa, suruhlah Harun merentangkan tongkatnya ke atas sungai-sungai, saluran-saluran dan kolam-kolam supaya kata-kata bermunculan dan memenuhi tanah Mesir. Maka Harun mengacungkan tongkatnya ke atas semua air, lalu muncullah kata-kata memenuhi seluruh negeri. Tetapi
para tukang sihir memakai ilmu gaib mereka dan juga membuat kata-kata bermunculan di negeri itu. Lanjut ke ayat 8. Raja memanggil Musa dan Harun dan berkata, berdoalah kepada Tuhan supaya ia melenyapkan kata-kata ini. Maka aku akan mengizinkan bangsamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Oke, mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian istrinya Firaun itu juga udah gak tahan. Ya kan dia ngomel terus dan mungkin omelan istrinya itu lebih parah dari tulahnya buat Firaun ya kan dia stres. Jadi Firaun minta sama Musa dan Harun, oke, please doa sama Tuhanmu. Ya kan lenyapkan semua kata-kata ini. Aku akan lakukan apa yang kamu mau, whatever you need, whatever you want. Aku akan bebaskan orang-orang Israel. Tapi please bilangkan sama Tuhanmu bawa kata-kata ini pergi semua dari sini. Oke, pretty good news, ya kan? Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat 9. Musa menjawab, dengan senang hati saya akan berdoa untuk tuanku. Saya bilang ini, Saudara, tetapkanlah waktunya, maka saya akan mendoakan tuanku, para pejabat dan rakyat. Maka tuanku akan dibebaskan dari kata-kata itu dan tidak akan ada yang sisa kecuali di sungai Nil. Oke, jadi Musa bilang, oke Firaun sip. Ya kan Tuhan bisa, Tuhan mampu menghilangkannya. Tuhan juga mau melenyapkan kata-kata ini. Done deal. Now you choose when. Ya kan, kamu Firaun yang menetapkan, yang memilih kapan waktunya. Jadi saudara, Raja Firaun ditanyain sama Musa, kapan kamu mau aku berdoa kepada Tuhan supaya tulah ini dihentikan? Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, kemudian Firaun menjawab jawaban yang paling aneh. Oke, hear this. Di ayat 10. Jawab raja itu, perhatikan Saudara. Berdoalah untukku. Apa yang Anda lihat di layar Saudara? Besok, Saudara. Berdoalah untukku, apa katanya? Besok. Oke, Musa bilang saya akan melakukan apa yang Tuhanku minta, as you wish, ya kan? Maka Tuhanku akan tahu bahwa tidak ada Allah lain seperti Tuhan Allah kami. Hold up a minute. Bapak Ibu Saudara sekalian, besok dia bilang. Besok. Coba kita pikirkan bareng-bareng, aneh gak sih orang ini? Seluruh negeri sudah dipenuhi katak, manjat-manjat, ngelompatin muka orang, melompati tumpukan kerjaan orang, merambat di tempat tidur, mungkin udah masuk di baju anaknya orang, yang sudah masuk di mulut-mulutnya anak-anak kecil, mungkin gak tahu sudah pipis di matanya orang, saya udah gak tahu, ya kan anak kecil bisa pada sakit, semua orang jijik. Firaun bilangnya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Besok. Luar biasa. Sungguh dahsyat ini orang. Tuhan bisa menghilangkan kata-kata itu hari ini. Tuhan mau menghilangkan kata-kata itu hari ini. Tapi Firaun bilang apa? Besok. Seandainya nih ada vaksin yang available untuk COVID-19 right now. Terus kemudian yang bertanggung jawab mengambil keputusan bilang gini. Nanti aja lah. Tahun depan aja lah. Pegel gak kita Bapak Ibu Saudara sekalian? Kayak ini orang mungkin perlu disuntik dengan cairan yang lain gitu ya kan. Supaya cepat ketemu penciptanya or what, I don't know. Saudara kita pasti mikir Firaun ini aneh. Ih kamu nih gimana sih bego Firaun ini. Kan ini merugikan rakyat. Merugikan kita semua gitu loh. Firaun ini apa gak mikir ya kok bisa besok itu loh. Ini udah gatal semua, udah jijik semua. Kok dia bilang besok? Apa mungkin ya Firaun ini udah kecium kata jadi dia jadi blow on ya kan Bapak Ibu Saudara sekalian? Mungkin gak tahu nih. Atau mungkin dia udah kena pipisnya katak yang katanya bahaya. Jadi mungkin pikirannya jadi agak kacau. Ya kan? Atau memang Firaun lagi mau coba buka bisnis swike. Bapak Ibu Saudara sekalian, fighting with the new normal. Ya kan, steal from your season. Ya kan, seasonnya lagi banyak kata. Mungkin kita coba aja buka usaha swike. Gak bisa, Firaun, are you crazy? Atau mungkin sama Firaun mungkin mau dicoba dicium gitu. Jadi bisa ada banyak pangeran tampan di negerinya, please deh. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian perhatikan. Hari ini, pesan dan ayat ini disampaikan buat kita. Seringkali disadari atau tidak, kita ini kayak Firaun loh saudara. Apa hubungannya? Apa hubungannya hidup kita dan diet dan Firaun, apa hubungannya? Gini saudara, kita seperti Firaun,
Kita selalu bilang diet starts tomorrow. Ini bicara tentang apa? Bicara tentang alasan. Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sendiri juga gitu. Ada banyak hal yang kita tahu bahwa itu harus kita ubah. Kita tahu bahwa hal itu tidak baik. Tapi kita selalu bilang besok lah. Nantilah. Kita bilang nanti kalau keadaannya sudah lebih pulih. Kita bilang nanti kalau aku sudah lebih tua. Kita bilang nanti kalau anak-anak sudah settle. Kita bilang nanti kalau, besok. Alasan. We keep on making excuses. Kita bikin alasan terus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini menarik banget. Saya bertanya gini, kenapa sih kok katak? Why frogs? Ya kan? Nah, ini ternyata fakta dan pelajaran sejarah sedikit yang menarik banget. Ternyata gini, Tuhan mengirim tulah katak ke Mesir ini karena alasan yang spesifik. So di Mesir mereka itu punya dewi yang mereka puja, namanya Dewi Heket. Oke, Dewi Heket ini dipuja dan dianggap sebagai dewi reproduksi dan kesuburan. Nah, Dewi Heket ini seperti yang Anda bisa lihat di layar digambarkan dengan perempuan yang kepalanya itu kepala katak. Attractive, right? Nah, karena gini, katak itu reproduksinya cepat dan mereka bisa hidup di kayak dua alam gitu, Bapak Ibu Saudara sekalian, di darat dan di air. Nah, karena itu di Mesir katak itu dianggap suci dan tidak bisa dibunuh. Mampus dah. Ya kan udah banyaknya segitu ada di seluruh negeri. Ternyata gak bisa dibunuh Bapak Ibu Saudara sekalian. So, kayak yang dijelaskan di Keluaran 8 ayat 3-4. Tuhan kayak mau bilang gini, nih ini yang kamu sembah kan, this is what you worship, right? This is what you hold up so high. Ya kan, great, I will give you all the frogs you want and more. Dia bilang ini yang kamu sembah kan, oke, aku kasih semua frogs atau katak yang kamu mau dan lebih lagi ya kan. Karena Tuhan selalu kasih jauh melebihi apa yang kita pikirkan ya kan Bapak Ibu Saudara sekalian. So gini, disadari atau tidak, selalu ada sesuatu yang kita sembah dalam hidup kita. Selalu ada sesuatu yang kita hold on to. Hal-hal yang kita tahu mungkin itu adalah addiction atau kecanduan. Atau mungkin itu adalah kebiasaan-kebiasaan kita. Atau mungkin hal-hal yang sebenarnya ingin kita tinggalkan. Ada kata-kata yang menghambat kemajuan, menghambat pertumbuhan dan kebangkitan dalam kehidupan kita. Saya nggak tahu mungkin di masa lalu kita, di lubuk hati kita yang paling dalam, di sekitar kita, ibarat tulah kata. Ini hal-hal yang merantai kita, yang menghambakan kita dan membuat kita ketergantungan. Sehingga apa? Kita bikin alasan terus. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, sadarkah kita bahwa gini, alasan itu surface-nya. Alasan itu permukaannya. Di dalamnya, di bawahnya, itu ada hal-hal yang kita sembah, hal-hal yang kita hold on to very hard. Ada hal-hal yang kita pegang dan cengkram terus. Mungkin addiction, mungkin kemalasan, mungkin sakit hati, trauma, kebiasaan apapun itu. Karena kita mikir, aku tahu sih aku harus dealing dengan sakit hatiku ini. Tapi masih kerasa. Tapi dia gak minta maaf. Tapi dia gak berubah. Besok aja more alasan. Right? Kita bilang aku tahu sih aku harus berhenti spend duit lebih dari yang aku hasilkan. Tapi kepingin. Tapi ini perlu. Tapi ini good deal. Tapi ini harga bagus. Gak pernah ada kayak gini. Besok aja more alasan. Aku tahu sih aku harus berhenti minum, tapi kan ya sungkan ya sama teman-teman ya. Masa kita gak sosialisasi, masa kita gak hargai, besok aja more alasan. Aku tahu sih aku harus lose weight, tapi kalau aku gak makan aku pusing. Kalau pas stres aku harus makan, kalau gak nanti aku sakit. Besok aja more alasan. Aku tahu sih, aku kecenderungannya tuh sering bohong. Tapi kan ya kecil-kecil aja. Cuman. Tapi nanti kan jadi gak enak. Tapi nanti daripada berantem, besok aja more alasan.
Aku tuh kepingin loh baca Alkitab, tapi gak sempet. Tapi ngantuk, tapi aku tuh gak suka baca, I'm not a reading person, I'm more like a hearing person, Wow, so much research, alright, ya kan? Tapi bosen, tapi ini besok aja, more alasan. Aku kepingin si online service, tapi gak nyaman, tapi gak biasa, ngantuk. Aduh kita tuh jadi kayak nonton gitu loh, aduh kita gak fokus, aduh beda dari yang asli, aduh. Besok aja, more alasan. Aku tahu sih diajak komsel online tapi it's like so awkward. Gak enak, aduh males nyalain videonya. Tapi gak bisa engaging, tapi gak bisa communicate. Tapi gak bisa makan bareng, tapi Zoom dihack. Tapi akun internet sekarang gak nyaman dan seterusnya. Besok, more alasan. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, gini seperti orang Mesir tadi. Dari pejabat, dari rakyat, everyone in between. Semua dipanjatin kata. Siapapun kita, apapun jabatan kita. Ya kan mau dari yang jabatan tinggi, jabatan biasa, yang whatever. Kita semua punya kata kita masing-masing. Dan hari ini saya bukan ada di sini untuk ngejudge saudara. Tapi ayo bersama-sama kita melangkah bareng-bareng untuk berubah. Semua orang punya kataknya. Saya sendiri juga pasti ada katak-katak dalam kehidupan yang harus saya rubah. Bisa gak Anda bayangin gini di Bali beberapa waktu yang lalu ada sebuah restoran. Dia nulis gini di signage di depan restorannya bilang gini, free beer tomorrow. Anda lewat lagi besok, tulisan tuh tetap di situ. Anda lewat lagi besok, tulisan tuh tetap di situ. Artinya apa? There will never be free beer. Ya kan gak ada free beer. Kesel gak sih? Ya kesel lah. Tapi kita lakukan itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat 7, Keluaran 8 ayat 7 bilang gini. Tetapi para tukang sihir memakai ilmu gaib mereka dan juga membuat katak-katak bermunculan di negeri itu. Saya tuh selalu wondering setiap kali membaca cerita ini dan juga kayak tulah-tulah yang lain. Kenapa sih kok selalu bisa ditiru gitu loh. Dan kok Tuhan itu mengizinkan itu untuk ditiru. Apakah ini nggak malah kayak mengkontradiksi kekuatannya Tuhan, ya kan? Tapi ternyata gini Bapak Ibu Saudara sekalian perhatikan. Mereka hanya bisa replicate. Mereka hanya bisa niru. Not original. Dan bukan hanya itu. Mereka hanya menambah masalah dan bukan memberi solusi. Nah, kita dalam kehidupan kita nih seringkali cari hal lain yang kelihatannya lebih smart, yang kelihatannya lebih bagus, kelihatannya lebih prestigious. Untuk apa? Ternyata hanya untuk nambahin alasan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kadang-kadang kita bisa bilang kayak studies atau research mengatakan katanya memang ada orang yang tipenya seperti ini dan bla bla bla. Ya aku tuh memang orangnya tuh kayak gini. Hanya untuk apa Bapak Ibu Saudara sekalian? More excuses. More tomorrows. Ya kan lebih banyak lagi alasan, lebih banyak lagi besok-besok. Bukan memberi solusi, hanya menambah alasan kita. Padahal Tuhan bilang, aku bisa menghilangkan kata-kata itu hari ini. Aku mau bahkan menghilangkan kata-kata itu hari ini. Tapi seperti Firaun, sometimes we find all the excuses, kita cari semua alasan untuk apa bilang besok. Diet starts tomorrow. Dan kalau diet starts tomorrow berarti kita akan makan semua yang kita mau, semua yang kita doyan. Kita akan lakukan segala hal yang kita suka, entah itu baik, entah itu buruk, sebelum kita menderita besok. Ya kan? Kita akan lakukan semua yang kita mau hari ini, all the addiction, all the kemalasan, the sakit hati, trauma, kebiasaan apapun itu hari ini. Terus kita terus-terusan menunda. Sampai akhirnya segala hal yang kita lakukan hari ini menjadi kebiasaan dan eventually karakter pribadi kita. And then waktu kita merasa terlalu terlambat untuk berubah, kita alasan lagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Aku udah terlalu telat nih. Aku udah terlalu terlambat ya, terus aja ya kan. Nah sehingga alasan itu hanya surface, permukaannya. Di dalamnya ada hal-hal yang kita sembah. Hal-hal yang kita hold on to. Bapak Ibu Saudara sekalian, another alasan yang jadi penghalang adalah gini. We hold on to yesterday. Kita berpegang pada hari yang lalu. Berpegang pada kesuksesan yang lalu. Ya kan? Aku dulu pernah gini. Aku dulu pernah gitu. Ya kan? Maafkan aku yang dulu ya. Ya kan? Aku dulu pernah sukses. Aku dulu zamannya papa, mama, emak, engkong, cokong, lekong. Apapun lah. Bapak Ibu Saudara sekalian. Aku dulu pernah ikut komsel. Aku dulu pernah ikut Victorious. Aku dulu. Atau kita berpegang pada kepahitan yang dulu. Aku dulu ya, 20 tahun lalu.
Gara-gara terlalu deket sama orang, aku disakiti sama orang. Berarti sudah ada 20 tahun jeda yang tidak disakiti orang. Ya kan, kenapa satu momen itu harus define kehidupan kita selama 20 tahun? Ya kan kita bilang, aku beberapa tahun lalu pernah ditipu orang. Oke, berarti sudah beberapa tahun tidak ditipu. Nah, sehingga kita hidup hari ini, tapi menghidupi masa lalu. Sehingga tidak bisa mengalami hari depan penuh pengharapan yang Tuhan sediakan. Nah, Tuhan bilang Yesaya 43, 18-19. By the way, there's a new single about this. Ya kan, dia buka jalan. Tuhan bilang firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Do not dwell on the past, whether it's good or bad. Tuhan bilang ayat 19, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang. Ucapkan sama-sama sekarang. 1, 2, 3. Sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Dia katakan, ya aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Tuhan bilang, now, right now, I am doing a new thing. Artinya, jangan look back, start moving forward. Karena Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita tidak menyelesaikan urusan-urusan hari yang lalu itu di hari ini, kita akan melangkah ke besok dan masa depan. Nah, ayat yang ke-9, Keluaran 8 ayat 9. Musa menjawab, dengan senang hati saya akan berdoa untuk tuanku. Dia bilang, tetapkanlah waktunya. Tetapkanlah waktunya, artinya gini, you decide when. Kamu yang memutuskan kapan. Tuhan bisa menghilangkan kata-kata itu hari ini. Tuhan mau menghilangkan kata-kata itu hari ini. Tapi ada satu sisi, kita yang decide. Kapan kita mau lihat perubahan itu. So, here's a guide from God. Ada sebuah guidance dari Tuhan. Di Ibrani 3 ayat yang ke-15. Kita akan lihat dari versi AYT, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayat itu bilang gini, pada hari ini. Boleh Anda tulis di komen hari ini, hari ini, hari ini, hari ini, hari ini. Oke, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam pemberontakan. Pemberontakan yang dimaksud di konteks itu adalah pemberontakan Israel terhadap Tuhan. Setelah udah keluar dari Mesir, dibebaskan dari semua tula-tula itu di perjalanan, mereka ada gak suka hati, saudara. Lalu memberontak, udah dibaikin sama Tuhan, masih mengeraskan hati. Udah dengar suara Tuhan, sudah lihat perbuatan Tuhan, sudah dikasih tahu sama leadernya, masih gak berubah. Artinya memberontak. Berarti kita juga gitu loh. Kalau kita udah dengar pesan hari ini, sudah lihat perbuatan Tuhan, masih tidak berubah, katanya memberontak loh. Ya kan, sudah dikasih tahu sama leader kita, tapi kita nggak take action. Kita bilang katanya kita memberontak. Kalau kita tahu sesuatu yang baik, kita nggak lakukan, katanya kita berdosa. Yakobus 4 ayat 17. So, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk Anda semua yang melihat Alpha Mega Church atau orang-orang yang bukan dari Alpha Mega Church, your time is now. Waktu Anda sekarang. Selama seri Good Diet kita belajar, jangan komit. Ya kan, kepada hal yang gak membangun. Jangan komit kepada menjadi lambat. Jangan komit kepada kemunduran. Kita dikasih real steps-nya. Watch what you hear. Ya kan, keep your vision. Kita diajak berantem yuk, punya fighting spirit. Ya kan, embrace the new normal. Kalau kita cuma diem aja dan menemukan alasan-alasan terus. Dan besok-besok terus. Itu akan jadi karakter diri kita. Tuhan bilang, hari ini. Anda tuliskan di komen, hari ini, kalau bisa huruf gede semua, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini, right now. Nanti sore juga masih hari ini loh pastor. Ih katak loh. Ya kan saudara, coba kalau misalnya ada orang di sebelah kanan kiri, saudara kasih tahu, katak loh, kalau gak ada tulis di kolom komen, kamu katak deh. Ya kan, kamu katak deh. Ya kan? Nanti sore juga masih hari ini loh pastor. Ash, your time is right now. So, jangan nyalain Tuhan. Kok Tuhan mengizinkan ada COVID? Oh, kok Tuhan mengizinkan pekerjaanku collapse? Kok Tuhan mengizinkan keluargaku messy? Kok Tuhan mengizinkan bla bla bla? More alasan. Tuhan mau, Tuhan bisa, Tuhan mampu mengubahkan keadaan kita. Tinggal kitanya mau nggak nih?
Bapak Ibu Saudara sekalian, so what can we do? Dan apa sih yang bisa kita lakukan untuk mungkin untuk this diet, ya kan? Merubah pola dan kebiasaan kehidupan kita. Senang banget firman Tuhan tuh selalu very practical dan supaya kita semua bisa melakukan bareng-bareng. Yang pertama adalah gini. Cari alasan untuk alasan Anda. Oke, boleh Anda mungkin gumamkan bareng-bareng ya 1 2 3. Cari alasan untuk alasan Anda. Kalau Anda mau tulis di komen juga boleh. Cari alasan untuk alasan Anda. Oke, kita suka cari alasan kan? Oke, mari kita makin cari alasan. Oke, tapi dengerin dulu. Jangan salah paham dulu. Ya kan, jangan di-cut di bagian yang keliru. Oke, so it's the simple mathematical formula. Rumus matematika yang simple. Ya kan? Min dikali min hasilnya plus. Benar ya Bapak Ibu Saudara sekalian, soalnya saya taunya cuma itu. Ya kan matematika kurang bagus. Ya kan selebihnya saya agak-agak bego. Cuman kalau itu saya tahu lah. Ya kan min dikali min hasilnya plus. Nah kalau kita alasan ya kan masih gini, masih gitu min terus kan. Temukan lagi alasan yang mengcounter alasan Anda. Contoh, Anda mau turun berat badan. Tapi aku kalau gak makan nanti aku pusing. Kalau aku olahraga tuh ya, aku tuh bisa kayak mau pingsan loh rasanya. Kasih alasan, alasan saudara. Tapi kalau makin gemuk, gak bisa jalan. Nah itu alasan buat alasan saudara. Ya kan Anda mau lebih organized dalam pekerjaan misalnya. Tapi masih PSBB kok. Jadi ya nunggu nantilah kalau selesai. Temukan alasan saudara. Tapi kalau selesai ya, udah ketinggalan behind jauh banget. Nanti malah gak bisa bersaing. Another alasan untuk alasan Anda. Oke, Anda mau commit online service, mau commit komsel online. Tapi gak enak, alasan kita kan. Gak seperti biasanya koneksi putus-putus. Cari alasan buat alasan saudara. Tapi kalau mati rohani, lebih blind nih. Ya kan orang Jawa bilang, lebih rempong nih hidup kita. So find more excuses for your excuses. Alright, cari alasan buat alasan saudara. Selalu bantah lagi alasan Anda. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebuah brand yang terkenal di seluruh dunia namanya Nike. Mereka di tahun 2008 pernah membuat kampanye sindiran nih yang berkata gini, yesterday you said tomorrow. Kemarin kamu bilang besok. Jadi maksudnya kemarin kan kamu bilang besok. Nah ini sudah hari ini yang adalah besoknya kemarin. So Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Anda masih tahu, let's be honest dengan diri kita masing-masing. Ya kan mungkin gak di depan semua orang, tapi at least di dalam diri kita lah. Kalau kita tahu bahwa kita masih punya alasan, we keep on making excuses. Hari ini yang bisa kita lakukan, temukan alasan untuk alasan Anda. Yang kedua yang bisa kita lakukan adalah jalan dengan superpower Anda. Oke, bisa kita gumamkan di tempat kita masing-masing. 1, 2, 3. Jalan dengan superpower Anda. Mungkin sebagian dari Anda mikir, superpower apa? Kita mau kepengen ngerubah kebiasaan aja kita belum bisa. Kadang kita mau jalan gini gitu, kita masih gak kuat. What superpower? Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu ingat lagi apa yang disampaikan di Good Diet part yang kedua. Know whose you are more than who you are. Ketahui milik siapa diri saudara lebih daripada siapa diri kita. Karena gini, identitas diri kita, kemampuan kita bukan hanya diri kita sendiri. Identitas saudara, kemampuan saudara bukan hanya diri Anda sendiri. Kita punya backup power supply yang tidak ada batasnya, yaitu kuasa Tuhan Yesus yang memang gak terbatas dan selalu tersedia buat hidup saudara dan hidup saya. Nah sehingga saat Anda merasa bahwa aku kepingin berubah, I wanted to start right now. Aku udah gak kepingin lagi sih ngomong besok nanti. Tapi gimana caranya? Jalan dengan kekuatan superpower saudara. Jangan jalan dengan kekuatan Tuhan. Jangan dengan kekuatan kita sendiri, tapi dengan kekuatan Tuhan. Anda tahu saat Anda udah merasa bahwa ini aku harus gimana lagi. Saat Anda merasa bahwa I want to find excuses for my excuses. Aku kepengen sih cari alasan buat alasanku. Tapi gimana Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau semua alasan tidak berhasil buat alasan saudara. Ini alasan yang paling berhasil buat alasan saudara. Anda punya superpower yang berjalan bersama dengan kehidupan saudara.
Saat Anda mulai ngerasa gak bisa, alasan-alasan Anda mulai so overwhelming, beritahu diri kita dan alasan kita punya superpower yang tidak ada batasnya dan selalu tersedia untuk diakses oleh Anda dan saya. So buatlah keputusan hari ini, right now, gak ada lagi besok. Bapak Ibu Saudara sekalian, buatlah keputusan hari ini bahwa my breakthrough starts today. Terobosan buat hidupku dimulai hari ini, right now. Next levelku dimulai saat ini, sekarang. Perbaikan diriku dimulai saat ini, sekarang. Aku bisa kerja dengan lebih produktif saat ini, sekarang. Aku mau hidup lebih sehat saat ini, sekarang. Aku bisa stop spending saat ini, sekarang. Aku bisa hentikan kecanduanku, all my addictions saat ini, sekarang. Aku bisa lebih commit to tune into online service saat ini, sekarang. Aku bisa mulai baca Alkitab saat ini, sekarang. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada lagi tunda-tunda. Waktu saudara adalah saat ini, right now, right in this moment. Make your decision right now. Karena kita perlu sadar, banyak orang tidak melangkah dan tidak melihat masa depan penuh pengharapan karena mereka menghidupi masa lalu sampai hari ini. Buatlah keputusan saudara sekarang. Dan always remember, find more excuses for your excuses. Yang ketiga, yang terakhir, yang perlu kita lakukan, do it. Lakukan aja, saudara. Udah gak perlu ayat lagi, gak perlu penjelasan lagi, hanya perlu kita lakukan mulai saat ini. So no more tomorrow, no more nanti-nanti. Cari alasan buat alasan saudara. Jalan dengan superpower saudara. Dan lakukan mulai sekarang. Di tempat dimanapun kita berada, angkat kedua tangan saudara tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Buka hati kita buat Tuhan. Mari kita jujur di hadapan Tuhan saat ini. Apa yang selama ini menjadi hal-hal yang selalu kita tunda, hal-hal yang selalu kita put off. Mungkin sesuatu yang kita pegangin, the things that we hold on to, terlalu rapat mungkin. Tuhan, hari ini kami mau jujur di hadapan Tuhan. Kami membuka hati kami di hadapan Tuhan. Kami mau jalan dengan superpower kami yang adalah Engkau ya Tuhan. Kami tahu seringkali dalam hidup kami gak mampu sendiri. Tapi Tuhan, hari ini kami percaya sebab Tuhan mampu. Maka segala sesuatu mungkin, maka tidak ada yang mustahil, maka tidak ada yang terlalu susah, maka tidak ada yang terlalu berat. Nothing is too hard for you, oh God. Come on. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi. Katakan kemenangan, pasti bisa terjadi. Amin. Mujizat terjadi karena Tuhan. Sebab Tuhan mampu, sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, yes Lord, maka semuanya jadi. Kemenangan pasti bisa terjadi. Mujizat terjadi karena Tuhan. Katakan pemulihan pasti bisa terjadi. Pasti bisa terjadi. Katakan berkat-Mu Tuhan. Berkat-Mu terjadi karena Tuhan mampu. Kesembuhan pasti bisa terjadi. Mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Come on, tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesus Tuhan kita saat ini. Oh, we thank you God, we praise you Jesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami membuat keputusan hari ini, saat ini, in this moment, right now, bahwa Tuhan no more besok-besok, gak ada lagi nanti-nanti Tuhan, gak ada lagi alasan-alasan. Tapi Tuhan di momen ini, kami tahu kami harus melangkah saat ini. Kami berkomitmen, kami mau lihat hari depan penuh pengharapan yang Tuhan sediakan bagi kami. And that moment starts right now. Saat kami gak mampu Tuhan,
ingatkan kami bahwa kami dimampukan oleh Tuhan.